Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Apriani. Jadi teman-teman, melalui video kali ini saya bersama teman-teman saya Sabrina Nuha dan Muhammad Al-Fatih akan mempresentasikan mengenai tugas kami pada mata kuliah Media, Gender, dan Identitas. Nah, jadi kami akan mempresentasikan mengenai salah satu lembaga pemerintah, yaitu lembaga Bakti, atau yang sering disebut dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Nah, jadi saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai sedikit sejarah mengenai Bakti. Jadi, Bakti ini merupakan singkatan dari Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, teman-teman. Dan Bakti ini berfokus kepada pertukaran pengetahuan dan program pembangunan yang terdapat di kawasan Timur Indonesia. Dan lembaga ini lahir pada tahun 2004 yang menjadi bagian dari unit pertukaran pengetahuan Support Office for Eastern Indonesia yang sering disingkat dengan SUFI. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2019 barulah Bakti ini diresmikan menjadi lembaga atau yayasan yang bernaung di bawah hukum Indonesia, yang dimaksudkan untuk memperkuat kepemilikan lokal dan fungsi berkelanjutan. Dan perlu teman-teman ketahui, pada awal berdirinya Bakti ini, sebenarnya Bakti ini tuh pada awalnya difungsikan sebagai bank, tempat pertukaran pengetahuan, dan tempat memperoleh informasi di kawasan Timur Indonesia, teman-teman. Dan organisasi ini juga diciptakan sebagai alat untuk mendonor atau sebagai platform tempat mendiskusikan, tempat bertukar pikiran, sharing, dan lain sebagainya yang bisa digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu pembangunan atau isu pembangunan apa saja yang bisa dibicarakan untuk kemajuan pembangunan Indonesia selanjutnya gitu. Dan melalui diskusi itu juga pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menentukan prioritas apa saja yang bisa diperoleh untuk menciptakan pembangunan dan aktivitas berbasis pengetahuan. Nah, tentunya Bakti ini memiliki banyak sekali program. Salah satunya yaitu ada program Mampu. Nah, program Mampu ini membahas mengenai pembangunan terhadap perempuan. Nah, agar lebih jelasnya lagi, marilah kita dengarkan penjelasan dari teman saya Sabrina Nuha mengenai program Mampu dari Bakti. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nuha. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan teman saya tadi, Nelly, yang sudah memaparkan apa itu organisasi Bakti. Nah, saya akan menjelaskan salah satu program dari organisasi Bakti tersebut, yakni program Mampu. Nah, apa itu Mampu? Mampu itu kepanjangan dari Maju Perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, program Mampu ini diluncurkan pada tahun 2012 yang fokus mengintervensi pada perempuan miskin dan organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin. Nah, program ini tuh merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Nah, kemudian Yayasan Bakti atau organisasi Bakti yang tadi itu tuh merupakan mitra nasional dari program Mampu ini. Nah, selanjutnya fokus program. Nah, dalam program Mampu ini fokus pada 5 bidang tematik strategis. Nah, yang pertama itu meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial. Nah, yang kedua itu meningkatkan akses perempuan
pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Nah, yang ketiga, memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Nah, yang keempat itu memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu serta reproduksi. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu tuh merupakan fokus 5 bidang tematik dari program Mampu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit apa itu CEDAW. Nah, CEDAW itu kepanjangannya itu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah, artinya konferensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kalau dilihat dari fokus 5 program tematik strategis yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang berkaitan dengan CEDAW ini itu ada dua fokus program. Yang pertama itu yang menghilangkan akses perempuan dalam meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Nah, di situ kan ada menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Jadi dia terkait sama konvensi yang menghapuskan segala bentuk diskriminasi perempuan kan. Nah, yang satunya lagi, yang selanjutnya itu yang memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Di situ kan dia mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi dia berkaitan dengan konvensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan. Nah, selanjutnya teman saya akan memaparkan bentuk program ini dalam masyarakatnya seperti apa. Nah, sekian. Ya, halo teman-teman. Kali ini saya akan memberitahu kegiatan Mampu yang menghapuskan diskriminasi. Jadi sepanjang November hingga Desember lalu program Mampu memberikan dukungan terhadap mitra Mampu terpilih di 3 provinsi yang fokus pada isu kesehatan dan gizi remaja, khususnya remaja perempuan, setelah melalui proses seleksi yang menyeluruh. 3 proyek terapan terbaik di Aceh, Jogja, dan Jawa Timur terpilih untuk memperoleh dukungan dana dan teknis. Jadi ketika acara di Aceh ini melibatkan remaja usia 15 tahun sampai 22 tahun dari 9 kabupaten dan kota di Aceh. Rangkaian kegiatan diselenggarakan selama 3 hari. Selama 3 hari di Kota Sabang, di mana peserta mengikuti beragam sesi menarik dan menyenangkan seputar kesehatan dan kesetaraan gender, menghadapi dan menghargai perbedaan, membuat konten bermuatan positif dan edukatif di media sosial, dan tentunya berbicara mengenai hal-hal yang dianggap tabu seputar HKSR dan kegiatan dan stunting. Lalu kegiatan di Jogja berlangsung di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta ini, yang diikuti sekitar 300 pelajar perempuan dan laki-laki. Rangkaian kegiatan terdiri dari talk show, dari tabu menjadi tahu,
pemeriksaan sel darah HB, pengukuran indeks massa tubuh, konseling, kesehatan reproduksi, dan psikologi. Penyelenggara memberikan penghargaan kepada SMK 4 Muhammadiyah sebagai sekolah sadar Kespro. Jadi kayak gitu acara di Jogja. Lalu sementara acara di Ponorogo di Jawa Timur, Laskar Remaja Ponorogo yang merupakan pendamping Yayasan Kesehatan Perempuan atau yang disebut YKP, fokus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berlangsung selama 2 minggu. Jadi itu kegiatan-kegiatan mampu yang menghapuskan diskriminasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.